Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Iya, Mang Aldi. Gimana, Mang Aldi? Masya Allah, maaf ngegangguin Bib malam-malam nih. Santuy. Lagi Gimana, mau Mang tolak, Aldi? Bib ya. Hmm. Ini mau nanya nih Bib nih. Bib kenapa sih begitu giatnya berdakwah di media sosial, di YouTube, di TikTok dan lainnya? Itu tujuannya apa sih Bib? Oke, mungkin yang pertama ya tujuan Ana dakwah ya. Masya Dan Allah. tentunya Ana nih ya kayak model ngajak orang biar ayo subscribe ayo dan lain sebagainya. Iya, Sebetulnya Ana bukan ngejar suhroh, bukan ngejar pengen terkenal ya, iya. atau pengen dikenal banyak orang. Enggak, naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah hapuskan kalaupun ada niat Ana seperti itu. Amin. Nggak ada niat sama sekali untuk ke situ. Cuman sosial media ini kan sekarang ini banyak dikuasai oleh orang-orang yang fasik, fajir, sesat, ya. Jadi banyak aliran-aliran yang mengajarkan kepada muslimin muslimah kita, saudara-saudara kita dengan hal-hal yang menyesatkan, Betul. berbau kesesatan dan lain sebagainya. Nah, kalau bukan kita santri, kalau bukan kita yang punya akal, punya iman, yang pakai ini sosial media, maka nanti yang pakai cuman orang-orang fazir, fasik, kafir, ya, munafik, yang pakai orang-orang begitu doang tuh. Iya, Ya, mohon maaf kalau untuk yang saudara kami yang non muslim, kan memang bahasa Quran kami ya kafir nyebutnya. betul. Cuman bahasa halusnya kalau sekarang diperhalus jadi non muslim. Intinya sama aja. Jadi nggak usah baper, nggak usah tersinggung. Gitu. Bahkan mungkin umat Islam pun dikatakan oleh Kristen domba-domba yang apa itu? Pokoknya begitulah. Pokoknya Domba-domba masing-masing tersesat ya. masing-masing punya ada Betul, julukannya betul. gitu kan, kepada yang selain beragama begitu. Jadi sebetulnya itu tujuan pertama Anda yakni untuk dakwah. Kemudian yang kedua, kita itu kan wajib mencintai ulama. Kita itu kan wajib mencintai para habaib. Habaib Kenapa demikian? Habaib adalah darah dagingnya Nabi Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Ulama adalah pewarisnya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Ada juga habaib yang sekaligus ulama. Udah darah daging Nabi, pewaris Nabi lagi. Double. Oh, double itu, komplit banget tuh. Komplit. Paket komplit seperti itu. Nah, sementara sekarang ini kan habaib kita, ulama kita ini lagi dicaci maki, Betul, Bib. difitnah, ya, naudzubillah min dzalik. Ada yang difitnah macem-macem, tukang preman lah, apalah gitu ya. Ya, salah satunya kan IB ya, HRS, kemudian HBS, difitnah macem-macem habis-habisan. Pokoknya udah difitnah palsu nasabnya dan lain sebagainya. Gitu ya. Belum lagi chat mesum dan lain sebagainya gitu, difitnahnya kan habis-habisan, betul nggak, Madi? Betul. Kemudian ada juga guru-guru kita, ulama-ulama, ustadz-ustadz yang lain, seperti contoh Ustadz Fahim. Ya, Ustadz Fahim juga difitnah kan, difitnah mencabuli santrinya. Iya. Dan setelah kita lihat, kita selidiki bersama Babeh Aldo. Tahu Babeh Aldo gak? Iya, Bib. Yang tetap ngopi, akal sehat, Nah, santuy. itu. Nah itu Babeh Aldo, Masya Allah, saudara kita, mudah-mudahan Allah berikan beliau, orang tua kita juga beliau tuh ya, Allah berikan beliau sehat, panjang umur, dan juga Allah berikan istiqomah, Allah berikan bahagia dunia akhirat, amin ya rabbal. Amin. Alamin. Alamin. Kemudian tentang masalah tadi, siapa? Ustadz Fahim tadi ya. Ustadz Itu Fahim, difitnah. ya. Nah, setelah diklarifikasi, kemudian setelah ngebahas gitu ya, dibahas, ditanya secara benar oleh pengacara, kemudian oleh Babel Aldo, dan bahkan ada pernyataan dari wali santrinya, bapaknya seorang santri tersebut, bahwa tidak ada terjadi tragedi itu, nggak ada. Jadi itu seolah-olah Fitnah, ya? kayak sebuah settingan fitnah aja untuk Ustadz Fahim sendiri. Paham ya? Paham. Nah, kalau misalkan kita sebagai orang yang beriman, yang berakal, tidak membela perjuangan-perjuangan dari guru-guru kita, dari alim ulama yang saleh, dari para habaib kita, lantas mau siapa, Mang Aldi? Betul. Maka saya harapkan juga Mang Aldi ini untuk kedepannya buat channel juga, Siap. untuk mendukung Insya perjuangan Allah. para habaib dan mendukung perjuangan para Ulama. Siap, Mang Aldi ya? Siap, Bib. Pokoknya kita buat sebanyak-banyaknya akun untuk perjuangan daripada agama kita, yakni agama Islam. Perjuangan Nabi besar Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. perjuangan ulama kita, dan juga perjuangan para habaib. Perjuangannya untuk apa? Kita berjuang seperti ini membelanya karena rakyat, masyarakat, umat itu butuh daripada ulama dan juga para habaib. Betul. Jadi apapun yang menjadi kebutuhan rakyat, apapun yang menjadi kebutuhan umat, wajib kita bela sampai titik darah penghabisan, mengaji. Betul. Kemudian kalau Anda ditanya, misalkan ada pertanyaan, Bib, apakah Habib digaji, dibayar dan lain sebagainya? Boro-boro, mengaji. Ya, kalau dibilang
digaji atau dapat apa segala macam, ya Allah Mang Aldi subhanallah ya karim, kita berjuang begini capek sebenarnya. Cuman ala kulli hal, karena memang agama kita menuntut seperti ini, kita mau nggak mau harus berjuang, meskipun pahit, meskipun fitnah apa segala macam. Bahkan belum lama juga ya, ana juga difitnah Habib palsu Bang Aldi. Oh iya iya. Iya, mungkin tahu ya Mang Aldi viral video itu. Oh iya, Mang Aldi si itu ya. Si Lubis Bib ya. Oh iya, pokoknya itulah pokoknya. Kalau kata Habib Bahar sih kayak coaching gitu. Gitu. Jadi nggak penting lah ngebahas itu, sampah ya. Jadi yang kita bahas yang penting-pentingnya aja kali ini Mang Aldi ya. Iya betul. Jadi ala kulli hal, ya kita sebagai orang yang berakal gitu ya. Ya kecuali Anda bukan orang yang berakal Mang Aldi. Masa bodoh aja. Orang akalnya nggak punya, bener gak? Betul. Ngehina ulama, ngehina Habib, udah aja diem. Iya, Bener gak? Iya. Kemudian juga kalau Anda nggak punya iman, ya mau gimana? Apa yang mau diharapkan dari orang yang beriman? Betul. Orang yang nggak beriman kan ngomongnya seenak dengkulnya Mang Aldi, tanpa dasar hukum, tanpa dasar kecintaan, Iya. tanpa dasar apa namanya kepedulian, mendoakan pun enggak, mendukung enggak, mendoakan enggak, mencaci ya. Iya. Iya nggak, bener nggak? Betul itu. Mencaci ya, mendoakan, mendukung dana enggak? Mendukung secara pikiran enggak? Kagak. Mendoakan enggak? Mencaci ya? Iya. Kan aneh. Naudzubillah. Nah, tapi berarti tanda-tandanya seseorang tersebut tidak beriman kepada Allah, Naudzubillah. tidak beriman kepada Nabi, gitu. Tidak beriman dengan apa-apa syariat yang datang dari Allah, syariat yang datang dari Nabi, Allah. gitu kan? Jangankan untuk menerangkan orang lain, untuk menerangkan diri sendirinya aja nggak bisa. Betul. Ya jadi boro-boro ada kepedulian tuh Mang Aldi tuh untuk membela agama, membela bangsa, negara, umat Islam, rakyat Indonesia. Boro-boro nggak bakal ada keinginan. Kenapa? Sebab nggak ada iman. Kan kita sudah dengar daripada nasihat Kiai Hasyim Asy'ari, sering banget anu sampein ya. Hubul watan minal, Iman. cinta tanah air sebagian daripada Iman. iman. Maka kalau ada orang-orang nih ya yang meragukan kecintaan santri, kecintaan para habaib, kecintaan apa namanya, kecintaan para ulama, kecintaan umat Islam terhadap Indonesia, berarti ada apa-apa di dalam hatinya Mang Aldi. Naudzubillah. Iya, karena kan kita ini membawa negara ini sebagian daripada iman Mang Aldi. Mengatasnamakan negara ini, negara yang kita duduki sekarang ini berkaitan dengan iman kita. Maka kalau ada orang-orang yang ingin merusak Indonesia, kita orang yang pertama kali berdiri untuk membela Indonesia. Allahu Akbar. Kita orang yang paling pertama akan berdiri bersama barisan TNI. Iya dong. Ya sekarang kan orang yang paling mengatakan orang-orang yang mengatakan Habib begini, Habib radikal, Habib ulama-ulama yang tegas katanya intoleran, pokoknya fitnahnya segala macam dari Allah. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita doakan mereka semua Allah berikan hidayah. Amin ya Allah. Itu sih ya tujuan anak, bukan pengen terkenal atau dikenal sama orang. Anak nggak peduli. Lagian Mang Aldi, apa sih keuntungan kita dikenal sama orang? Iya. Kita dikenal sama orang justru makin capek. Betul. Kita dikenal sama orang justru makin kayak kalau misalkan seandainya sedikit aja kesalahan kita ada, langsung digoreng-goreng tuh. Betul. Nggak ada enaknya sebenarnya terkenal. Makanya kalau berjuang di sosial media ini semuanya karena Allah. Jadi mau ada orang yang muji, alhamdulillah. Ada yang caci juga alhamdulillah. Benar gak Mang Aldi? Betul, Atau ada yang fitnah juga ya sudah alhamdulillah. Nggak usah dibuat pusing, ya. Apa namanya? Kalau ojo nesu-nesu katanya gitu ya. Udahlah begitulah, santai aja kalau diri kita yang dihina, yang dicaci, yang dimaki. Kenapa? Sekarang gini, kalaupun ada yang cinta sama kita, yang suka sama kita, bukan berarti kita yang baik, Mang Aldi. Akan tetapi betul. orang yang muji kita itu orang yang Masya Allah, orang yang baik, Mang Aldi. Jadi ketika kita dipuji sama orang, jangan merasa berarti kita dipuji itu kita yang hebat. Enggak, ya gitu konsepnya. Justru mereka yang muji itu yang hebat. Mereka yang punya kemuliaan di sisi Allah. Kemudian kalau misalkan pun ada yang mencaci maki, memfitnah kita, memalsukan seperti anak kan dipalsukan nasab anak dan sebagainya, bodoh amat. Yang penting gue punya buku nasab gue jelas, kakek gue orang mulia, orang alim, meskipun cucunya begini nih masih belum soleh. Masya Allah, tawadu. Begitu lah. Jadi ala kuliah Mang Aldi, ketika kita dicaci pun sama orang, ya nggak apa-apa, emang kita bukan siapa-siapa, kita tukang maksiat, sholat kita masih ya Allah, apa sih sholat kita khususnya nggak ada, ya Allah sholat sunnahnya kita, guru-guru kita, wali-wali kita, kakek-kakek kita 1000 rakaat setiap malam, kita berapa rakaat semalam? 2 rakaat aja udah gempor, betul gak? 2 rakaat aja udah capek, udah lelah kita, ya Allah dikasih tarawih sekarang 20 rakaat aja udah males, ya Allah Rabbana Karim. Maka biarinlah orang yang membenci, orang yang mencaci, yang memfitnah itu biarkan saja mereka, cukup balas dengan senyuman saja. Tapi demi Allah Mang Aldi, kalau misalkan memang ada nih di antara mereka yang menyengsarakan rakyat, yang menghina rakyat, yang menyusahkan rakyat,
Benar gak? Kemudian yang ada sangkut pautnya dengan agama, menghina ulama-ulama kita, baik dari kalangan ulama biasa yang akhwal ataupun ulama dari kalangan habaib, haram kita diam aja Mang Aldi. Karena perlu ditanyakan keimanan kita. Kita punya iman ini untuk apa? Udah mah ibadah sholat kita gak bener, bener gak? Betul. Udah mah puasa kita berantakan lah pokoknya semua amal ibadah kita. Minimal kita punya cinta sama ulama sama habaib. Karena dengan perantara itu kita bisa dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Gak perlu dalil Mang Aldi. Kalau kita pengen ngebela agama, kalau kita pengen ngebela ulama tuh gak perlu dalil. Gak usah buka dalil-dalil dah, udah keseringan. Cuman satu aja. Kita harus cuman dua ya. Yang pertama kita harus punya iman. Yang kedua kita harus punya cinta. Nggak bisa mencintai ulama kemudian ingin membela ulama tanpa cinta, bohong. Betul. Ingin membela habaib tanpa cinta, bohong. Ya. Subhanallah, karena keimanan itu menumbuhkan cinta, Mang Aldi. Masya Allah. Keimanan itu menumbuhkan cinta. Bagaimana seseorang itu akan cinta kepada Nabi Muhammad kalau misalkan tidak memiliki iman? Kadang-kadang gini, Mang Aldi. Umat Islam ini kan setiap hari itu kan baca sholawat dalam sholat. Betul. Bener gak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu kan dibaca tuh. Iya. Tapi mereka nggak sadar Ali di sini siapa. Iya. Tahu nggak Ali di situ siapa? Keluarga Nabi besar Nabi Muhammad SAW, anak cucu SAW. dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Dalam sholat disebut-sebut namanya, dibaca setiap sholat. Paham nggak? Paham. Dibaca setiap sholat, kemudian setelah itu dihina-hina, dicaci-caci, dimaki-maki. Kalau misalkan katanya Habibnya ceramahnya tegas-tegas, katanya perlu dipertanyakan nasabnya. Loh, kenapa jadi ke situ nyasarnya? Anda perhatikan ceramah-ceramah Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Beliau guru kita, mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur. Amin. Dan Allah berikan bahagia dunia akhirat. Beliau tuh dakwah lembut. Tapi di balik kelembutan itu terdapat banyak ketegasan. Betul. Tapi memang penyampaiannya lembut, alon gitu. Jadi sebenarnya gini, Bang Aldi, yang nggak nerima nasihat tuh berarti hatinya karatan, Bang Aldi. Iya. Berarti ada apa-apa dalam hatinya. Ada iri, kalau nggak ada iri ada ujub, ada takabur, ada hasud. Iya. Di antara kemungkinannya ini. Karena meskipun Habib Lutfi yang ceramah, kalau hati kita kotor, udah aja kagak mempan tuh nasihat. Nah, betul. Betul ya? Iya. Hadir majlis, setelah hadir majlis, keluar majlis mabuk lagi. Pokoknya ngelakuin maksiat lagi, makin lupa sama Allah. Itu bisa jadi. Meskipun Habibnya selembut apapun, kalau misalkan memang hati kita karatan, Allah nggak akan nerima nasihat lagi. Jadi sebetulnya bukan tentang Habib tegas atau Habib lembutnya, tapi tentang hati kita yang mampu menerima nasihat atau enggak. Masya Allah. Bersih menerima nasihat atau enggak. Ya salam. Begitu Mahdi. Ya akhir deh, mudah-mudahan manfaat dunia sampai akhirat. Kurang Amin. lebihnya Mahdi minta maaf, minta ridho apabila ada kesalahan, sengaja ataupun enggak sengaja. Minta ridho, minta maaf sampai dunia sampai akhirat. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu Mahdi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya akhir wabarakatuh. Mahdi, kapan-kapan ketemu lagi. Oke, terima kasih Habib. Sama-sama Mahdi.